Allah. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah, pagi yang indah, waktu yang baik yang Kau berikan, dan mesbah keluarga pribadi kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa sahabat, dan kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi kami dan urapi hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasal 33. Yesaya pasal 33 ayat 14 sampai ayat 24. Yesaya pasal 33 ayat 14 sampai 24. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diikuti gentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untuk hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah ada seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam asa marahnya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah lenyapkah juru situ, sudah lenyapkah juru timpa, dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara. Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasa gagap sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak cabut untuk seterusnya, dan semua tali tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan air yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan adalah Raja kita, Dia yang menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Puji Tuhan. Firman Tuhan dari ayat 14 sampai ayat 16, suatu berkat yang luar biasa. Saya percaya saudara tidak mau masuk ke tempat perapian yang abadi. Perapian yang abadi itulah neraka. Kalau kita tidak mau masuk dalam perapian neraka itu, ada syaratnya. Apa? Dikatakan pada ayat 15, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengabaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Saya percaya saudara saya ini bukan tinggal di api yang kekal abadi,
tapi tinggal Yerusalem baru. Kenapa? Kalau kita merasakan api di rumah saja, seandainya ribut dalam rumah tangga, pegang api, gak enak gitu. Biarpun rumah itu luar biasa indahnya, tapi rumah tangga itu ribut gak enak. Itu baru api kecil, apalagi api neraka. Sebab upah dosa ada di neraka. Karunia Allah ada hidup kekal. Roma 6 ayat 23. Kita jangan masuk neraka. Itu kunci rahasianya, hidup dalam kebenaran. Ya. Berbicara dengan jujur, menolak untung hasil pemerasan, mengabaikan tangan, jangan menerima suap, jangan nutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penuman darah. Hidup makan pada kejahatan. Bahaya itu. Akan masuk dalam neraka yang kekal. Rasanya dan juga berkat jasmani sediakan buat saudara. Kenapa? Tuhan tahu kebutuhan saudara. Maka berkatnya dikatakan pada ayat 16, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Saudara seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi. Dan dikatakan lagi, bentengnya adalah kubu di atas bukit, rotinya disediakan, dan air minumannya terjamin. Kita hidupnya firman Tuhan, hidup kebenaran. Apa jadi maunya Tuhan? Air, roti disediakan, air minumnya terjamin. Bagian dalam Mazmur pasal 23:1, Tuhan gembalaku yang baik, dibaringkan aku di rumput yang hijau. Hati Tuhan siapkan segala kebutuhan domba-dombanya. Kalau domba disiapkan oleh gembala, kalau kita mendapatkan sebagai domba, Tuhan disiapkan berkat-berkat kelimpahan. Siap sebelum saudara minta, sudah siapkan. Bahkan air rotinya sediakan, air minumnya terjamin. Jadi apa yang jadi kebutuhan saudara pada hari ini, Tuhan siapkan. Percayalah, Tuhan sudah siapkan. Tanpa saudara menjerit, Dia sudah siapkan. Kenapa? Dia tahu kebutuhan saudara. Ingat, bukan keinginan, kebutuhan saudara sudah siapkan. Hari saudara cari nafkah, berkat-berkat Tuhan sudah siap. Makanya pada Mazmur 23:6, kebajikan dan kemurahan berkat mengikuti sepanjang hidup. Jadi kebajikan mengikuti saudara. Apa jadi buat saudara, Tuhan disiapkan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Air dan roti sudah siapkan untuk kami. Di mana kami akan cari nafkah, berkat-berkat-Mu sudah sedia buat kami. Kami terima dengan iman hari ini. Kau berikan hikmat buat kami, sehingga kami bisa bekerja, berdagang, dan hikmat yang dari Tuhan. Tidak salah, tidak keliru dan begitunya. Dan rumah tangga kami tidak terkuasa keluarga. Serta perjalanan kami yang satu pribadi pun terpapar keseluruhannya. Engkau lindungi, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, bungkus kami kuasa darah-Mu, bahkan jauh mara bahaya, jauhkan pada COVID Corona. Kau tetap menyertai keluarga kami benarkan menang misi. Engkau gembala yang baik selalu kami semua. Kembalikan kami pada besok pagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka-mereka Tuhan yang bekerja di depan. Memberi kemenangan, kekuatan, pelihara mereka, pelihara juga keluarga mereka. Jangan satu pribadi terpapar ke sana. Biar mereka pejuang-pejuang yang gigih, yang kuat. Mereka garis depan. Biar negara kami boleh diberkati. Mereka juga bangsa kami taat akan memberikan protokol kesehatan yang baik. Terima kasih Bapak di surga. Yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak. Kami belas kasihan, biar hanya anugerah-Mu atau belas kasihan terjadi buat bangsa kami. Terima kasih Bapak di surga. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan saudara yang kita dia katakan